materi yang cukup diujikan, ya, yang cukup banyak diujikan di UP ya. Ujiannya itu bukan dalam aspek pemahaman, yaitu definisi, uh, gitu kan ya. Dia masuk dalam aspek keempat, is evaluasi dan mencipta. Jadi teori belajar pembelajaran ini termasuk di dalamnya kita membahas teori-teori belajar menurut psikologi ya. Nanti Bapak Ibu di KB 1, 2 dan 3, 4 akan berhadapan dengan teori. Saya berharap Bapak Ibu bisa membedakan, harus bisa membedakan paradigma akar psikologi tersebut, behaviorisme. Apa yang dimaknai teori behaviorisme belajar itu ataupun pembelajaran itu? Teori konstruktivisme, teori humanisme ya. Nah, jadi sub-subnya banyak lagi, ada Gestalt, ada Pavlov, ada Vygotsky dan seluruhnya. Itu Bapak Ibu kita harus bisa bedakan itu. Jadi seandainya ada kasus diberikan kita harus bisa menyatakan bahwa itu aliran teori siapa. Nah, jadi dengan teori belajar ini maka lahirlah strategi pembelajaran. Nah, kemudian lahirlah model-model pembelajaran. Mulai dari apersepsi, pembuka, inti, penutup, itu dilahirkan dari teori-teori pembelajaran. Kenapa kita harus mengadakan apersepsi? Itu teori siapa yang menyarankan begitu? Kenapa guru harus memberikan latihan, memberikan soal-soal? Itu teori siapa yang menyebutkan begitu? Begitu ya. Kenapa siswa harus kita buat berdiskusi, membentuk kelompok? Itu teori siapa yang menyuruh begitu? Jadi secara komprehensif materi ataupun modul teori belajar dan pembelajaran itu terjawablah persoalan-persoalan itu, sehingga makanya saya sebut modul teori belajar dan pembelajaran ini sangat berperan dia nanti ketika Bapak Ibu membuat lokakarya pada fase berikutnya ya. Setelah selesai pendalaman modul selama 30 hari ini, Bapak Ibu kan masuk nanti lokakarya. Mendesain langsung, Bapak Ibu, mendesain langsung. Desain pembelajaran, tes. Setelah itu, Bapak Ibu nanti masuk lagi ke PTK dan PPL ya, PPL 1, PPL 2, PTK dan seterusnya. Jadi sangat berkait dia materi teori belajar pembelajaran untuk materi-materi selanjutnya. Kalau materi 3 hari sebelumnya pendidikan profesi guru, saya kira itu ranah kebijakan. Nah, bagaimana undang-undang PPG, bagaimana persyaratan PPG, apa hak dan kewajiban, saya kira itu tidak secara langsung masuk, ya, tidak secara langsung masuk dia kepada konten perkuliahan PPG itu. Tetapi dia lebih cenderung kepada regulasi-regulasi yang ada. Tapi kalau mata kuliah ini saya kira penting ya, penting. Nah, karena dia penting, tentu kita Bapak Ibu semua harus seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, komitmen ya, komitmen supaya lulus. Komitmen saja belum tentu lulus. Harus komitmen dan betul-betul dipelajari. Itu ya, tapi saya doakan tetap lulus. Nah, mudah-mudahan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ada 4 KB ya, ada 4 KB. Nah, tadi pagi sudah saya kirim terjadwal ya, sebetulnya kita ini terjadwal mulai dari pretest. Tadi saya mendengar ada hasil, ada yang memuaskan, ada yang sedang, ada yang kurang. Ya, namanya pretest. Kalau pretest itu memang biasalah. Kalau sedikit, namanya tes awal ya. Tes awal itu sebelum kuliah. Yang berbahaya
post test, tes akhir itu nanti sama dengan pre-test. Tidak ada perubahan. Gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Sementara makna dari belajar itu adalah adanya perubahan. Nah, perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kan begitu dia. Kalau dia pengetahuannya. Nah, kalau dia dalam aspek keterampilan, sebelumnya belum terampil, setelahnya menjadi terampil. Nah, begitu ya. Sebelumnya sikapnya lemah, setelah itu sikapnya lebih bagus. Jadi ada perubahan ya. Jadi itu makna dari belajar itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kalaupun pretestnya rendah, ya begitulah apa adanya. Begitulah kemampuan lah gitu ya. Tapi saya berharap setelah selesai nanti ini Bapak Ibu pelajari modul-modul kita ini, insya Allah akan lebih bagus lah. Akan lebih bagus. Kita ada forum diskusi, kita punya grup, kita manfaatkan grup itu untuk diskusi. Yang perlu saya tekankan, tentu dalam perkuliahan 3 hari ini, kita dibatasi Bapak Ibu. Ya, kita hanya 3 hari Pak Hasannya. Hari ini KB 12, besok KB 34, dan hari terakhir. Tentu ada tugas-tugas. Hari ini ada pretest, kemudian nanti ada ada ringkasan, kemudian ada lagi ada lagi satu lagi ya nanti yang harus Bapak Ibu isi. Tetapi lebih enak dia belajar modul ini kan bisa belajar mandiri ya, ada. Jadi kalau saran saya semua modul ini Bapak Ibu di print ya, di download, di print, jadi menjadi bundelan dia. Inilah nanti Bapak Ibu, semua modul ini ada 10 modul ya, modul 1 sampai 10. Inilah nanti bahan untuk UP. Ya. Ini bahan UP. Kemudian nanti kalau perangkat pembelajaran dan PPL itu nanti bahan untuk UKIN. Jadi syarat lulus itu harus lulus UP dan UKIN. Nah, begitu. Ibu ya. Saya pernah ketua penyelenggara PPG di tahun 2020. Waktu itu saya wakil dekan 1. Makanya saya tidak terlalu asing lah kalau bicara PPG ini. Sering mengikuti pelatihan gitu ya. Tapi saat ini ada regulasi, ada perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang paling penting ya. Sebetulnya harus diawali di Pak Hasan perkenalan ini. Tapi kalau saya sudah saya kenalkan tadi, barangkali sambil ini lah. Ini dari mana kebanyakan siswa kita ini Pak Hasan ini? Ada dari Madinah ya? Madinah, dari Pak. mana aja nih Bapak Ibu? Oh, Madinah. Selain Madinah? Enggak dengar Pak Hasan? Nah, masih mute. Ada yang dari Serdang Bedage, Pak. Suaranya masih dimatikan, Pak. Oh, ada Serdang Bedage. Oh, Serdang Bedage. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Oh, dari iya. mana lagi? Asahan, Pak. Asahan. Oh, Asahan. Ya. Asahan, Serdang Bedage. Ya. Madinah. Tapteng, Pak. Tapteng. Siapa itu, Pak? Siapa itu Tapteng, Pak? Tapteng. Kalau yang di Madinah berapa? Madinah. Siapa yang dari Madinah? Suara itu. Halo. Satu-satu ngomongnya, Pak. Mohon maaf. Satu-satu ngomongnya ya. Kalau enggak saya pandu aja lah. Pak Haris dari mana, Pak? Pak Haris dari Asahan ya? Asahan Kisaran. Pak Haris dari Asahan ya? Asahan ya. Asahan Kisaran ya. Iya. Tadi lupa memperkenalkan. Di sekolah apa Pak Haris? Di sekolah mana Pak Haris? Mana, Pak? MTS Islamia Urumpane, Pak. Madrasah Sanawiyah Swasta Islamia Urumpane. Iya. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Hasan. Bu Robiatul Adawiyah. Silakan Bu. Dari Mandailing Natal Pak. MTSN 2 Pak. MTSN 2 Mandailing Natal. 2 Madinah ya. Istri Mirna, silakan Bu. Dari MTS Nurul Husna Marjanji Aceh Pak. Oh, dari Aceh. Asahan, Pak.
Aceh Pak ya, Bu ya, Sri Mirna ya. Marjan, bukan Asahan Pak, nama desanya Marjanji Aceh. Asahan. Asal sekolahnya di mana? MTS Nurul Husna. Ya. Jud, Ibu Sugiem DRA atau Yibin, Bu? di mana itu, Bu? Bu Sugiem boleh memperkenalkan diri. Silakan. Sugiem. Belum kedengaran, belum jelas, Bu. Biar Bapak dosen mengenal Ibu dalam 3 hari ini. Biar mudah kita berkomunikasi. Bu Sugiem, silakan. Gabung. Lanjut saja dulu Pak. Mungkin Ya Pak, ya Pak. Iya, mungkin apa ya, Bu? Ya? tidak ini. Bu Nur Iya. Laila, Bu Nur Laila. Iya, Silakan, Pak. Bu Nur Laila. Saya, Pak. Ya, boleh memperkenalkan diri. Silakan, Bu. Saya dari Min 4 Tapanuli Tengah, Pak. Oke. Pak Taptek. Lanjut, Bu. Bu Lili Karyawati. Silakan, Bu. Ya, Sidikalak Dairi. SMA berapa tadi, Bu? Min, Pak. Min berapa? Itu marah ya. Halo, Bu. Gak jelas tadi. Boleh diulangi lagi. Saya, Pak. Ya, Bu Lili. Silakan, biar cepat. Sidikalang, Min 3 Dairi, Pak. Oke. Bu Adijah. Iya Pak, Silakan, saya Bu Adijah dari Simamora. Padang Sidimpuan Pak, MTS N3 Kabupaten Tapanuli Selatan. Oke. Kasih, Bu. Pak Zakaria, Pak Ketua. Itu masih mute suaranya. Pak Zakaria, Pak Ketua. Monggo. Silakan Pak Ketua. Zakaria Pak dari Mes Alwasliyah Lububaya Serdang Bedagai Pak. Oke. Ya. Lanjut Pak Zulkarnain. Pak Zul. Mandua Madinah ya. Siap. Pak Ahmad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Man 5 Mandeling Natal, Pak. Man 5 Mandeling Natal. Oke. Iya. Bu Fitriyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Min 3 Mandidik Natal, Pak. Madinah. Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Assalamualaikum. Ya Pak, Silakan, Waalaikumsalam Hendra. Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Silakan. dari MIS NU Pasar Batu Girigis, Kecamatan Baus, Kabupaten Tambun Tengah, Pak. Tapteng ya. Sekolahnya tadi apa tadi, Pak? MIS NU Pasar Batu Girigis. Oke, Pak. Ada lagi kira-kira tadi Bu Sugiem tadi belum? Bu Sugiem. Boleh Bu Sugiem. Bisa belum dikembalikan ke Pak dosen. Sugiem aduh anaknya benar-benar. Boleh memperkenalkan dirinya Bu Sugiem, sekolah mana dan asal mana. Itu masih dimutkan Bu Sugiem. Silakan Bu. Oke lah. Mungkin perkenalan kita ini cukup sampai di sini dulu. Kita serahkan kembali ke dosen kita. Ada Pak dosen, kami persilahkan. Sedikit sebelum ke Pak dosen, ada beberapa yang tidak hadir ini Pak. Ada sekitar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 3 orang lain nggak gabung kita ini Pak. Oke. Halo Pak. Baik. Pak silakan Pak. Bapak Ibu dimatikan dulu suaranya ya supaya tidak mengganggu yang lain. Terima Mohon kasih. dimutkan suaranya Pak, dimatikan Bapak Ibu. Bu Sri Mirna, Ya. Bu Sri Mirna mohon dimatikan suaranya Bu.
Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah perkenalan ya. Saya Ahmad Nizar Rangkuti, dosen Fakultas Tarbiyah di UIN Padang Sidempuan semenjak 2006 ya. Jadi sudah hampir 17 tahun di UIN Sidempuan ini. Saya mengampu mata kuliah pendidikan, termasuk teori-teori belajar, evaluasi pembelajaran, desain pembelajaran, metode penelitian, dan lain-lain, dan juga pendidikan matematika. Basic saya pendidikan matematika. Pada kesempatan ini di kelas kita ini saya diberi kepercayaan teori belajar dan pembelajaran, seperti yang sudah kita sampaikan di awal ya. Nah, tentu kita berharap perkuliahan pada materi modul ini kiranya bermanfaat dalam arti kata ada perubahan aspek pengetahuan ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap dari Bapak Ibu. Alat ukur dari perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap itu tentu melalui evaluasi ataupun melalui tes. Jadi setiap akhir modul tentu kita melaksanakan tes ya, tes akhir modul. Saya sampaikan di kelas sebelumnya ketika masuk, sering kita hadapi adanya mahasiswa yang remedial gitu ya. Kenapa dia remedial? Barangkali itu yang pertama saya lihat kemampuannya kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian tidak melaksanakan itu, misalnya tes formatif. Ada sebagian dia tidak laksanakan. Padahal dia ada 4 ya tes formatifnya, itu formatif 1, 2, 3, 4. Jadi komponen itu dia kosong, tentu kita kan kumulatif nanti nilainya ya. Nah, oleh karena itu pretest dipastikan semua mahasiswa ini harus sudah menyelesaikan pretest. Kemudian ada juga formatif 1, 2, 3, 4 juga harus dilakukan. Nah, itu ya. Kemudian tes akhir modul itu juga harus dilakukan. Jadi ada bobotnya semua. Kalau komponen itu kosong, sudah otomatis rendah. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Tapi kalau diisi, peluangnya besar, bagus nilainya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf saya sedikit mengarahkan karena saya mendengar sedikit ada masalah. Jadi untuk hari-hari ke depan. Jadi hal-hal terkait dengan teknis seperti itu tentu sama-sama kita pahami lah ya. Kemudian tugas-tugas Bapak Ibu. Tugas-tugas ini ada cek plagiasi Bapak Ibu. Plagiasi yang diterima itu similarity-nya maksimal 20%. Bapak Ibu, jangan dikirim tugas apabila di atas 20%. Kalau Bapak Ibu kirim tugas yang di atas 20%, itu pasti dikembalikan. Jadi 2 kali kerjaan Bapak Ibu. Pak dosen pun nambah kerjaan. Tapi kalau kita nambah kerjaan juga nggak apa-apa. Tetapi itu pasti dikembalikan. Jadi kita pahami bersama 20% batas maksimum plagiasi. Jangan dikirim kalau dia melebihi 20%, dikembalikan. Butuh waktu perbaikan, butuh pemeriksaan dan seterusnya. Nah, untuk itu kita pahami bersama. Kemudian apalagi ya, batas plagiasi. Kemudian kalau seandainya ada yang mengirim, nanti silakan dicek setelah selesai dikirim Bapak Ibu ke sistem LMS. Bapak Ibu harus cek apakah ada catatan dari dosen, apakah disuruh revisi, apakah sudah diberi nilai gitu ya.
Bapak Ibu harus aktif karena kita tidak tatap muka. Dicek. Nah, kalau ada kendala-kendala, ada apa nanti secara teknis bisa disampaikan kepada Pak Wali kelas. Jadi peran Pak Wali kelas kita harapkan ini kayak beberapa harinya di sini. Jadi Bapak Ibu harus taat ajas kepada beliau, ya, taat ajas kepada beliau karena dia yang mengelola kelas kita ini. Jadi kalau ada kendala-kendala yang berkaitan dengan teknis, silakan dengan Pak Wali kelas. Yang berkaitan dengan materi, konten, ya, yang berkaitan dengan konten, berhadapan dengan dosen. Jadi beda ya. Saya tidak bisa menginput, mengirim filenya itu. Jangan tanya dosen, tanya Pak Wali kelas. Nah, jadi kita bedakan. Jadi tugas itu supaya berperan dengan bagus. Kalau saya terkait dengan substansi. Kalau Bapak Ibu nanti bertanya tentang yang bagian modul tersebut, itu bagian saya. Dan itu wajib saya jawab. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Nah, saya kira itulah dulu Pak Wali sebagai pengantar kita pada pagi hari ini. Nah, silakan Bapak Ibu dipelajari. Nah, jadi ruang grup kita ini luas ya, terbuka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan kita ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Wali kelas. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Sebelumnya Pak Wali. Ya Pak. Pak Wali. Ya Pak. Sebelumnya kepada ketua kelas, saya minta setiap ketua kelas itu di screenshot kemudian dikirim ke grup Pak Zakaria ya. Itu tuh Pak, itu penyelenggara. Ya Pak. Pak Zakaria. Ya Pak, siap. Nah, setiap kita itu dikirim ke grup kita. Itu sebagai dokumen kita nanti. Nah, itu tambahannya. Makasih Pak Wali kelas. Terima kasih Pak Doktor, Pak dosen yang telah menyampaikan modul pada pembahasan kita modul kedua yang pertama ini. Selanjutnya, bagaimana Pak, kita tutup aja Pak ini untuk melanjutkan aktivitas Ibu dosen-dosen ketiga yang lain ya. Bapak Ibu nanti bekerja. Ya, silakan bekerja. Atau mungkin kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya, iya Pak ya? Kalau ada pertanyaan, boleh. Bapak Ibu bertanya sebelum kita tutup. Ada kira-kira mau bertanya? Ya. Halo Bapak, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada ya, supaya ada kita. Ada kira-kira Pak Zakaria, ada pertanyaan? Belum ada Pak, belum. Ibu Elpina nggak datang ya? Ibu Elpina ada Ibu Elpina? Enggak. Pak nyambung nih Bu. Oh, jadilah Pak. Kalau tidak ada lagi, kita tutup aja dulu Zoom kita ini. Nanti kalau ada problem atau masalah bisa kita komunikasikan baik di grup ataupun Zoom. Ada bertanya Pak? Iya. Pak Zakaria bertanya? Enggak? Udah olah, oke. Cukup ya. Kalau begitu, kita akhiri untuk pertemuan pagi ini. Pada ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin keluar Bapak Ibu ya. Pak. Silakan Pak. Kira aja minta Pak. Iya Pak, karya minta Ibu. Udahlah, kerja lagi dulu ya. Kalau ada kendala, Ibu tanyakan seperti yang dikatakan Pak Dr. Ahmad Nijar tadi. Kalau untuk teknis silahkan langsung kepada saya. Kalau untuk materi nanti konten, langsung kita komunikasikan sama Pak Dokter. Ya Pak Zul, mantap ya rokok tuh Pak Zul. Semangat Zul.
Alah, macam-macam. Nah, aman itu. Yang penting tugas dan komitmen dikerjakan. Gitu aja. Iya, Pak. Oke lah Bu ya. Terima kasih, Kita Pak. tutup lah ya. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.